Selamat malam Bapak Ibu pemuda teruna dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, sekalipun kita masih mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap beribadah di rumah saja demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, tapi kita percaya ibadah keluarga yang kita ikuti secara online pada hari ini Rabu 15 Juli 2020 tetap memberkati kita, sehingga kita semakin kuat melanjutkan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Willem Sairwana SMTH, Pendeta domisili di GPIB Haris, Jakarta. Sebelum ibadah dimulai, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita persiapkan hati bersaat teduh pribadi. Jemaat, kami undang berdiri untuk menyambut firman Allah hadir di tengah persekutuan kita. Sambil memuji Dia dari nyanyian Kidung Jemaat 15 bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kebersamaan kami dalam persekutuan yang indah malam ini. Kiranya Engkau berkenan hadir dan melengkapi kami semua dengan kasih karunia-Mu, agar puji-pujian, doa, pelayanan firman boleh menjadi persembahan yang harum. Tolong urapi hamba-Mu yang telah Kau utus untuk melayani. Hendaknya agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya adalah kebenaran-Mu semata. Demikian juga hamba oleh hikmat-Mu, agar pelayanan hamba merupakan karunia-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, hanya terlaksana di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita akan membaca silih ganti sebagaimana membaca Mazmur. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, Penolongku dan Allahku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 49, bait yang pertama dan yang kedua. Mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Willem Sairwona MTH. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah tangganya masing-masing. Bagaimana kabarnya Bapak Mama, Saudara-saudari? Semoga kita semua baik-baik saja. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca Alkitab dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang agung yang kudus, yang terus memelihara, menyertai, menuntun kehidupan kami hari lepas hari, termasuk kehidupan keluarga kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, dan juga anak-anak. Terima kasih untuk keharmonisan, cinta kasih, perhatian, dan segala berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kebersamaan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Bahkan bagi kami yang mungkin tinggal seorang diri, sebagai janda, sebagai duda, single parent, biar kasih dan anugerah Tuhan tetap tinggal juga menyertai kami masing-masing. Dan kini dengan hati yang bersyukur, bergembira atas kasih Tuhan, kami mau menyiapkan diri kami untuk membaca firman-Mu. Kami mohon, biarlah kekuatan Allah lewat Roh Kudus yang ada dalam hati setiap orang beriman boleh menguasai diri kami di malam ini, sehingga firman yang kami baca tidak berlalu dengan sia-sia. Pakai juga hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu, sehingga firman yang kami akan baca dan renungkan boleh menolong kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami umat-Mu siap merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan secara responsoria atau berbalasan menurut 1 Korintus 8 ayat 1 hingga 13. Silakan Bapak Ibu menyiapkannya. Saya akan membaca setiap ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu mohon membaca ayat yang genap. Demikian pembacaan Alkitab. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak Allah dalam tanda kutip
dan juga banyak Tuhan dalam tanda kutip yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di malam yang indah hari Rabu, malam 15 Juli 2020, kita telah membaca sebuah bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 8 ayat 1 hingga 13 tadi, untuk merenungkan sebuah tema yang diberikan oleh Majelis Sinode GPIB, yaitu hidup atau sikap hidup di tengah keanekaragaman. Hidup di tengah keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan. Artinya, sebuah atau sesuatu kondisi yang memang harus kita alami. Tidak mungkin kita selalu berada dalam situasi dan kondisi yang homogen. Satu contoh yang sederhana. Ketika Bapak Ibu kita menyaksikan atau menonton siaran berita di televisi atau sinetron atau film di televisi, biasanya di televisi itu nanti ada keterangan, ada tulisan kecil di bagian bawah, S, R, D, atau juga ada menulis ya BO. Apa itu istilah itu? S artinya tontonan untuk semua atau segala usia. Lalu kalau R, tontonan untuk remaja saja. Kalau BO, tontonan di bawah bimbingan orang tua. Dan ada lagi D, itu tontonan untuk orang-orang dewasa. Dengan kata lain, bila kita hanya menyaksikan sebuah tayangan televisi saja, dalam tempo sehari itu sudah ada beraneka ragam tampilan di situ, yang secara jelas dikatakan harus ada batasan,
untuk orang yang boleh atau berhak menyaksikannya. Walaupun bisa saja atau siapa saja boleh menyaksikan itu, tetapi belum tentu apa yang dia saksikan itu berguna, bermanfaat, bahkan bisa saja justru bisa mendatangkan kerugian bagi orang itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus di dalam bagian lain surat Korintus ini mengatakan, segala sesuatu itu boleh, tetapi belum tentu segala sesuatu itu berguna. Nonton apa saja di televisi, di YouTube itu boleh, tetapi belum tentu itu berguna. Tergantung kategorinya. Nah, disinilah contoh keanekaragaman dalam aspek tontonan. Maka kalau kita tidak bijaksana, kita tidak tahu dan bisa membedakan dengan benar mana yang patut kita tonton, dan bisa mengendalikan diri kita untuk tidak menonton apa yang tidak sepatutnya kita tonton, maka cepat atau lambat sikap hidup kita, pikiran kita akan rusak. Demikian juga dengan bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, saudara-saudari. Rasul Paulus katakan bahwa di dalam orang Kristen tidak ada lagi, atau dalam kekristenan tidak ada lagi yang namanya makanan berhala atau persembahan berhala. Kenapa? Karena Tuhan Allah itu hanya esa, satu. Dia adalah Allah di atas segalanya. Dia bukan Allah dalam bentuk patung, dalam bentuk sesembahan apapun, bukan itu. Sehingga walaupun orang membawa sesajen, membawa persembahan untuk dipersembahkan kepada patung atau tugu atau benda tertentu yang dia sembah, bagi orang Kristen persembahan yang dilakukan itu tidak ada maknanya, tidak ada gunanya, tidak ada dampaknya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak percaya akan hal itu. Kita hanya percaya kepada Allah Tritunggal, Allah yang esa itu. Nah, namun demikian, pengetahuan atau pemahaman yang semacam itu bahwa segalanya boleh tidak otomatis membuat kita bisa bertindak atau berbuat seenaknya. Kenapa? Karena Rasul Paulus sendiri melihat apa yang terjadi di jemaat Korintus. Ketika ada orang yang berpikir tidak ada lagi makanan berhala, semuanya itu boleh saja, maka dia makan seenaknya dan dia melakukan sesuka-sukanya. Akibatnya orang-orang yang pengetahuannya belum cukup, pemahamannya belum dalam, jadi bingung, jadi goyah imannya. Sehingga dia pun kemudian makan makanan itu, tetapi makan makanan itu dengan sebuah kegentaran atau ketakutan. Seolah-olah dia sedang makan makanan berhala. Padahal secara pengetahuan harusnya tidak ada lagi makanan berhala. Tetapi karena pemahamannya, pengetahuannya belum cukup, tetap bagi dia ini makanan berhala. Maka ketika saya makan, saya terikat secara spiritual, secara roh dengan berhala itu. Nah, kondisi semacam itu kemudian membuat Rasul Paulus secara jelas dan tegas menyatakan di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Artinya apa? Setiap kita punya kebebasan untuk memilih, memakan, melakukan apa saja. Namun jangan gunakan kebebasan itu menjadi batu sandungan buat orang-orang lain, khususnya yang lemah imannya. Saya kembali pada contoh mengenai tontonan yang ada di televisi. Boleh kita nonton apa saja, kalau pengetahuan, pemahaman kita sudah cukup dewasa. Artinya seorang dewasa dia bisa menonton tontonan dari S, semua umur, remaja, bimbingan orang tua sampai dewasa. Seluruh kategori dia bisa menontonnya. Tetapi bagi orang-orang dengan pengetahuan atau dengan umur yang di bawah, yang belum dewasa, dia tidak bisa menonton itu. Walaupun bagi kita boleh saja. Kenapa? Ketika dia menonton tontonan yang tidak patut sesuai usianya, maka pikirannya akan rusak. Maka konsep-konsep yang benar itu akan kacau karena dia bingung. Misalnya, kok orang boleh ciuman misalnya. Bagi anak kecil apa itu? Nggak ngerti dia, dan itu suatu hal yang berbahaya. Jadi kebebasan yang kita miliki tidak boleh kita gunakan semena-mena dan akhirnya menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah imannya. Apa itu batu sandungan? Batu sandungan adalah kondisi di mana seseorang terantuk, seseorang tidak bisa naik di dalam
pertumbuhan kerohanian dia. Seseorang kemudian bisa jatuh hingga dia malah menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, sikap yang kita miliki harus kita lakukan dengan hati-hati. Kebebasan yang kita punya tidak boleh kita salah gunakan, saudara-saudari. Hari ini kita GPIB pada waktu yang bersamaan tanggal 15 Juli memperingati hari ulang tahun dari Pelkat GP, Gerakan Pemuda yang ke-70. Para pemuda, anak-anak kita, ada orang-orang yang begitu luar biasa jiwanya, semangatnya, idealismenya. Dan ada banyak hal yang ingin mereka kerjakan. Sehingga idealisme dan jiwa yang bebas itu kadang-kadang kalau tidak dikendalikan, tidak dikontrol dengan baik, justru akan membuat dia jatuh dalam dosa. Betul? Akan membuat dia jatuh dalam pergaulan yang keliru. Betul? Walaupun boleh, tetapi ingat, kalau pengetahuannya belum cukup, hati-hati. Nah, oleh karena itu maka firman Tuhan mau mengajak kita ketika kita hidup di dalam situasi masyarakat yang beraneka ragam, dalam tontonan yang bermacam-macam, dalam tayangan-tayangan YouTube, tayangan-tayangan internet yang beraneka ragam, maka marilah kita gunakan kebebasan secara tepat, secara bertanggung jawab untuk bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang justru sia-sia. Betul, boleh saja tidak ada lagi makanan berhala, tetapi belum tentu itu berguna. Atas dasar firman Tuhan itu maka Tuhan mau mengajak kita bagaimana cara kita hidup dalam keanekaragaman. Yang pertama, jagalah kebebasan yang kita miliki. Gunakanlah kebebasan itu secara bertanggung jawab. Jangan hanya mencari kesenangan atau keuntungan diri, tapi ingat juga kesenangan dan keuntungan orang lain. Yang kedua, saring seleksilah apa yang harus kita lihat, kita tonton, kita baca. Demikian juga saring dan seleksilah apa yang harus keluar dari mulut kita, sikap dan tindak tanduk kita. Supaya apa yang keluar dari diri kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan yang ketiga, kalau mau belajar dari Rasul Paulus, dia katakan di dalam ayat yang terakhir, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi hal yang ketiga atau yang terakhir, bila ada satu atau dua hal yang mungkin saja bisa menjadi batu sandungan buat orang, sehingga dia tidak kenal atau semakin kenal pada Kristus, dia semakin jauh dari Kristus, maka Paulus mengambil komitmen, lebih baik saya tidak melakukan itu. Bersediakah, bisakah kita sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, dan juga para pemuda, untuk berani katakan tidak kepada sesuatu yang kita tahu itu akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang ada di rumah dan keluarganya masing-masing, kini saatnya kita akan membawa beban pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat, dan kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita bersyafaat. Terima kasih ya Tuhan Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar bagaimana hidup bijak, hidup arif di tengah-tengah keanekaragaman suku, agama, di tengah-tengah keanekaragaman informasi, tontonan yang kami terima setiap hari. Tuhan, Engkau menolong kami sehingga
pengetahuan yang kami miliki, kedewasaan yang kami punyai, tidak kami gunakan secara semena-mena, sehingga justru tindakan kami merugikan orang-orang yang pengetahuannya belum cukup memahami hal itu, yang emosinya, pribadinya belum kuat untuk mengendalikan dirinya. Tuhan, Engkau menolong, sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengendalikan kebebasan yang kami miliki. Kami juga bisa melakukan sharing, seleksi, penyaringan terhadap apa yang harus kami keluarkan lewat tutur kata, sikap, dan tindak tanduk kami. Sehingga apa yang kami lakukan sekali lagi jangan menjadi batu sandungan, tetapi justru menjadi batu penjuru yang membuat orang semakin mengenal Kristus lewat kehidupan kami. Biarlah kami menjadi garam dan terang itu, sehingga kemanapun kami berada, orang bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Berkati kami sebagai ayah, sebagai ibu atas anak-anak kami. Berkati kami sebagai suami dan istri dalam rumah tangga kami, maupun juga kami orang tua dan anak. Tuhan, tambahkan cinta dan kasih, sehingga relasi hubungan di antara kami penuh dengan kemesraan, keintiman. Bila ada permasalahan, ada salah paham, ada cekcok antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, kami mau berdoa di malam ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami, agar kami menggunakan kebebasan yang kami miliki secara bertanggung jawab, sehingga kami boleh tahu kapan kami berdiam diri, tetapi kapan kami harus bisa memaafkan, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kuatkan kami, sehingga kami tidak ragu-ragu memulai kembali hubungan yang baik, yang baru dengan orang-orang di dalam rumah tangga, dalam keluarga kami, bahkan juga dengan tetangga kami. Kami sungguh rindu, kami bukan menjadi batu sandungan di dalam rumah tangga kami, dalam hubungan kami dengan istri, suami, anak-anak maupun orang tua kami, dan juga dengan tetangga kami. Tapi biarlah kami menjadi batu penjuru, menjadi garam dan terang, yang mana orang diberkati lewat tutur kata, sikap, dan tindakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk dampak pandemi COVID-19 yang masih terus melanda dunia dan Indonesia, termasuk Jakarta di mana kami berada. Kami sungguh rindu Allah, Engkau menolong melindungi kami semua dalam keluarga kami, baik kami yang hanya di rumah saja ataupun kami yang harus keluar bekerja. Lindungi serta selamatkan kami dari paparan virus ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang menderita di rumah sakit. Tuhan, Engkau kuatkan, hiburkan, dan pulihkan serta sembuhkan mereka Tuhan dengan kuat kuasa kasih dan darah-Mu. Berkati tenaga medis yang merawat, lindungi juga tenaga medis dari paparan virus ini. Dan lebih daripada itu kami berdoa, biarlah para ilmuwan di berbagai penjuru dunia yang sedang meneliti mencari obat untuk yang sakit dan vaksin untuk pencegahan, Tuhan memberkati agar tidak lama lagi obat dan vaksin untuk COVID-19 ini boleh ditemukan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat dampak ekonomi yang luar biasa dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, Engkau menolong keluarga-keluarga yang hari-hari ini mulai mengalami kesulitan keuangan, di mana mata pencariannya, pemasukannya menurun, bahkan ada yang harus dirumahkan atau bahkan di PHK. Tuhan, Engkau hiburkan kami, hiburkan dan kuatkan iman percaya kami, sehingga hati dan pikiran kami tidak melulu terfokus pada kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, tapi hati dan pikiran kami boleh terarah pada iman percaya kepada Kristus yang kami imani, mampu menolong kami melewati masa-masa sulit sekarang ini. Biar suami, istri, orang tua, anak boleh saling menopang, mendukung satu dengan yang lain. Kami juga menyerahkan buat gereja kami, GPB Karis Pulau Gebang. Tuhan, Engkau menolong, menyertai dan memberkati Pak Pendeta Kapos sebagai KMJ, PHMJ baru yang sudah terpilih. Tuhan memberkati bersama seluruh majelis jemaat yang ada. Berikan kekompakan, kesehatan, sehingga mereka semua boleh sungguh-sungguh bekerja hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Pelayanan yang kini mulai dilakukan baik secara offline, luring, maupun secara online atau daring yang berjalan secara simultan. Biarlah Tuhan memberkati itu, sehingga jemaat yang di gereja maupun yang di rumah tetap menikmati layanan pemberitaan firman dan juga
puji-pujian serta doa ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih secara khusus pada malam ini kami berdoa untuk rekan-rekan kantoria, organis, tim multimedia yang begitu berjerih lelah demi suksesnya setiap pelayanan dalam bentuk online seperti malam ini. Kami mohon berkat Tuhan buat organis kami, Tasya, untuk kantoria Citra, dan juga untuk soundman Richard. Tuhan memberkati mereka sebagai pemuda-pemudi masa kini. Cita-cita mereka, masa depan mereka, karir mereka, cinta mereka kami serahkan, biarlah Tuhan yang pimpin. Demikian juga untuk kamerawan kami, Pak Erik, yang begitu giat bersama tim multimedia mengerjakan bagian mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, sehingga pelayanan multimedia GPB Karis semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengarkanlah juga sekiranya pada malam ini ada jemaat-Mu yang secara diam-diam membawa pokok doa pribadinya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dari jemaat-Mu yang telah dinaikkan pada malam ini. Semua doa ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sukacita kita memberi persembahan syukur sambil mendengarkan nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 14 dan 15 yang menyatakan, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum kita memberi persembahan syukur keluarga, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 286, bait yang pertama dan yang kedua. Firman-Nya
Ibu, saudara-saudari yang diberkati Allah, marilah kita berdiri, kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan sumber segala berkat, kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami, yang penuh keterbatasan. Berkat-Mu yang tercurah atas hidup keluarga kami, semakin membuat kami mengerti keagungan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, ketika kami menikmati berkat-Mu, kami paham sikap bersyukur merupakan pengakuan iman kami, bahwa hidup kami adalah karunia-Mu, bukan hak milik kami. Karena itu, lewat persembahan ini, kami kembalikan rasa syukur dan terima kasih hanya pada-Mu. Dengan bermohon, lanjutkanlah kasih karunia-Mu atas hidup keluarga kami selamanya. Berkati gereja-Mu dalam mengelola persembahan keluarga kami, agar pekerjaan-Mu di bumi terus berlangsung di dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Warta sektor disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih mengharuskan kita stay home dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami tetap akan melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB, dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari jemaat di rumah yang Tuhan Yesus kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala sesuatu. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Allah. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Bersediakah Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah imannya? Kalau mau, mari berdiri. Kita menyanyi pujian Kidung Jemaat 339 ayat 1 dan 2. Rajamu
saudara-saudari, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, mulai dari sekarang hingga kekal selama-lamanya.